on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Pengurangan tanpa teknik meminjam. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh. 1478 dikurang 1315. Bagaimana caranya? Di sini Ibu akan jelaskan dengan menggunakan dua cara ya Nak ya. Untuk cara yang pertama, Ananda tinggal langsung saja mengurangkan masing-masing angka yang ada pada soal tapi disesuaikan dengan nilai tempatnya. Misalnya, angka satuan maka kurangkan juga dengan satuan di bilangan yang di sebelahnya. Angka puluhan juga kurangkan dengan puluhan, ratusan kurangkan dengan ratusan, ribuan juga kurangkan dengan ribuan ya. Langsung saja kita coba. Di satuan pada bilangan pertama, angka 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kita tulis saja dari belakang. Karena pengurangannya kita lakukan dari belakang, maka jawabannya juga kita tulis dari belakang. Lalu beralih ke nilai tempat puluhan. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kita letakkan di belakang tapi sesuai dengan tempat puluhan. Beralih ke bagian nilai tempat ratusan, yakni 4 dikurang 3 sama dengan 1. Tulis lagi di bagian tempat ratusan. Dan yang terakhir nilai ribuannya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jika 0 berada di tempat yang paling depan atau dalam contoh ini adalah bilangan ribuan, maka tidak perlu Ananda tulis Nak ya. Kalau 0 ada di depan, dia juga tidak bernilai karena nilainya kan 0. Jadi ribuannya tidak terbaca. Sehingga yang dibaca hanya 163. Jika Ananda Ibu ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau misalnya di soal itu nilai puluhannya Bu yang 0, sedangkan contohnya bilangan ribuan. Maka 0 yang ada di puluhan itu tetap ditulis Nak ya. Yang tidak ditulis hanya 0 yang bagian paling depan saja. Adapun cara yang kedua, pengurangannya kita lakukan dengan cara menurun Nak ya. Tapi kita harus dan wajib memperhatikan nilai tempatnya. Jadi harus sesuai. Yang satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, harus sejajar. Langsung kita masuk pada contoh. Di sini ada bilangan 2657 dan dikurangkan dengan bilangan 1642. Ini Ibu sudah tulis dengan menurun Nak ya. Jadi penulisannya seperti ini. Semuanya nilai tempatnya sejajar. Mungkin Ananda Ibu ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau saya nulisnya tidak sejajar? Nah, jadi Nak, kenapa alasannya kita menulis dengan sejajar itu juga adalah salah satu cara agar memudahkan kita dalam menyelesaikan soalnya. Sehingga kita tahu mana satuan yang di bagian bilangan pertama, satuan bilangan yang kedua. Kalau ditulisnya tidak sejajar, khawatir kita menyelesaikannya dengan keliru karena nilai tempatnya tidak seimbang atau tidak sejajar atau tidak lurus. Nah ya, jadi menulislah dengan rapi, menulislah dengan baik agar kalian juga mudah dalam menyelesaikan soalnya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan Ananda Ibu paham ya tentang kenapa atau apa alasannya kita harus menuliskan bilangan pengurangan atau penjumlahan atau hitungan lainnya dengan sejajar ya. Baik, kita lanjut. Kita mau menyelesaikan soal yang sudah ada. 7 kurang 2 sama dengan 5, 5 kurang 4 sama dengan 1, 6 kurang 6 sama dengan 0, 0-nya ditulis.
2 kurang 1 sama dengan 1. Selesai. Nah, mudah bukan nak? Kita sudah menemukan jawabannya. 1015. Belajar asik dan mudah bersama Ibu Wahdah. Baik, kita lanjut untuk pengurangan dengan menggunakan teknik meminjam. Pada pengurangan dengan teknik meminjam kali ini, Ibu hanya akan menggunakan cara ketiga seperti pada materi penjumlahan pada pertemuan sebelumnya di video sebelumnya juga. Nah, Ibu menggunakan cara ketiga yakni dengan cara menurun. Silahkan Ananda simak bagaimana penyelesaiannya ya. Kita langsung masuk ke contoh. 3.565 dikurang 2.271. Kembali kita selesaikan dari belakang. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Tinggal ditulis saja. Nah, selanjutnya 6 dikurang 7. Perhatikan angkanya yang di atas dan di bawah. Yang di atas angka 6, yang di bawah angka 7. Perlu Ananda ingat ya nak, dalam pengurangan, jika angka yang di depan atau angka yang di atas lebih kecil daripada angka yang di bawah, maka dia tidak bisa mengurangkan dirinya sendiri dengan angka yang di bawah. Jadi perlu apa? Perlu bantuan. Nah, kalau perlu bantuan berarti wajib atau harus meminjam pada angka yang di sebelahnya. Angka ratusan di sebelahnya nak ya. Karena tadi kita mau mengurangkan yang puluhan kan? Berarti kita minjamnya ke ratusan. Pinjam berapa? 1 saja pinjamnya. Tapi nilainya 10 ya. Mari kita coba. Nah, setelah meminjam 1 yang bernilai 10 dari angka 5, maka si 6 akan menjadi 16. Dan si 5 karena udah dipinjam 1, berarti dia berkurang 1. Berarti dirinya sisa 4. Itu perlu ditulis dulu agar tidak lupa ya. Nah, ketika sudah menulis bagian atasnya, sekarang Ananda hanya melihat bagian angka yang di atas yang Ibu tandai dengan memberi warna lain itu nak ya. Jadi, angka di bawahnya tidak perlu disebut lagi. 16 dikurang 7 sama dengan berapa nak? Iya, pintar, 9. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Hore! Kita alhamdulillah sudah dapat menyelesaikan soal pengurangan dengan teknik meminjam. Bagaimana nak? Mudah bukan? Ya, insya Allah soal apapun itu akan jadi mudah jika kita sudah mengerti atau sudah paham. Jadi jika yang belum paham boleh bertanya. Boleh bertanya kepada ibu guru atau kepada orang tua di rumah nak ya. Atau juga boleh mengulang video pembelajaran ini sampai Ananda paham. Nah, sebelum Ibu akhiri, coba Ananda perhatikan bilangan yang paling atas 3.565. Masih ada hal yang ingin Ibu sampaikan mengenai pengerjaan tadi ya. Mungkin Ananda Ibu di rumah ada yang bertanya, Bu, ketika angka 6 meminjam kepada 5, dia meminjam 1, tapi kok nilainya 10, Bu? Padahal angka 5 di sebelahnya itu kan bernilai 400-an, Bu. Kenapa seperti itu? Nah, akan Ibu jelaskan nak ya. Ketika 6 meminjam ke 5, maka bukan bagian dari 3.565 lagi. Dia bukan bernilai ribuan, tapi dia hanya bernilai 56. Ketika 6 meminjam ke 5, berarti itu hanya puluhan saja nilainya. Itulah sebabnya kenapa 6 meminjam 1 kepada 5 menjadi 16 dia ya. Jadi dia meminjam 1 yang nilainya 10 dari si 5. Ya nak ya? Jadi akan selalu bernilai puluhan karena dia meminjamnya ke teman sebelahnya saja. Kalau 2 angka kan nilainya puluhan. Ya nak ya? Sampai di sini Bu harap Ananda paham nak ya. Untuk pertemuan kali ini membahas tentang pengurangan, Ibu akhiri sampai di sini.
Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kita seluruh keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.